Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, kesehatan, sehingga hari ini Bapak Ibu dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengibasan atau diseminasi grup sharing ya, berkaitan dengan inti-inti dari pembelajaran atau modul yang selama ini 2 bulan terakhir yang saya lakukan di grup penggerak angkatan 9, yaitu budaya positif. Jadi sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu untuk dapat bersedia hadir di tempat ini dalam rangka grup sharing lebih kurang 1 jam atau 60 menit ke depan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Jadi ini ada aksi nyata modul 1.4, diseminasi penerapan konsep inti modul budaya positif ya. Jadi budaya positif di sini Bapak Ibu, sebelumnya saya perjelas dulu bahwa budaya positif di sini adalah hal-hal baik yang akan kita ciptakan di sekolah ini, baik itu terkait dengan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal, ataupun yang berhubungan dengan proses belajar mengajar kita di terutama dalam membimbing anak-anak kita di kelas kita masing-masing. Jadi itu inti dari grup sharing kita hari ini Ibu ya. Jadi saya lanjut. Nah ini konsep inti dari budaya positif. Jadi ada 6 yang menjadi konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Tentu selama ini kita menganggap bahwa mendisiplinkan murid itu harus kira-kira misalnya masuk tepat waktu, kemudian rambut nggak boleh gondrong, kemudian kalau terlambat dihukum. Nah, dari budaya positif sendiri yang ingin dibangun di sekolah kita ini, kalau kita berpikir ini umum saja dulu Bapak Ibu ya, kalau kita berpikir bahwa dengan menghukum anak-anak kita, kemudian dia akan jadi disiplin. Jadi menurut konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai bagaimana menciptakan budaya positif, jadi anak-anak itu harusnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi sama dengan kita adalah makhluk yang punya kebebasan, punya kemauan, begitu juga anak-anak kita. Jadi segala macam bentuk paksaan, hukuman kepada mereka itu bukan membuat mereka malah disiplin, tetapi mereka malah terpaksa disiplin. Nah, di pendidikan guru penggerak dan guna dari sharing ini, saya sebagai CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Palopo itu ingin berbagi kepada Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana penerapan budaya positif. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi disiplin positif di sini sebenarnya keinginan yang muncul dari dalam diri kita. Jadi ini yang saya bahas dulu kita ini. Jadi jangan dulu anak-anak, kita saja selama ini, termasuk saya Bapak Ibu. Jadi termasuk saya sendiri datang ke sekolah ini ya kan pasti takut sama kepala sekolah kalau terlambat. Jadi sebenarnya inilah yang saya mau perbaiki juga dari diri saya, bahwa selama ini saya disiplin itu karena
takut dihukum sama kepala sekolah, terutama bagi guru-guru yang sertifikasi. Artinya sifat disiplin yang muncul, saya datang tepat waktu, apa itu bukan dorongan dari dalam, atau istilahnya kalau di guru penggerak itu intrinsik, jadi bukan dari dorongan dari dalam, tetapi paksaan, tuntutan yang harus, atau ada hukuman yang kita mau hindari. Nah, sebaiknya itu adalah kita munculkan dari dalam diri kita. Nah, ini juga mulai saya bangun. Jadi tadinya saya lebih banyak juga, kenapa sih begini, misalnya kepala sekolah ya. Ternyata di diri kita masing-masing masih memang terpaksa. Ya, selalunya ada. Tapi kalau misalnya pemimpin yang atau manajemen yang baik itu biasanya bagaimana membangun disiplin itu kepada bawahannya muncul dari dalam dirinya atau intrinsik. Nah, begitu pula juga dengan disiplin positif atau disiplin yang akan kita bangun kepada anak-anak kita atau siswa-siswa kita di kelas. Jadi disiplin ini bukan karena dia menghindari hukuman, misalnya takut dikasih berdiri di depan bendera itu hormat, sehingga dia besoknya itu datang cepat. Bukan itu yang diharapkan sebenarnya. Ya, walaupun itu yang terjadi. Jadi yang sebenarnya yang diharapkan itu adalah anak-anak itu disiplin, atau guru-guru juga disiplin. Memang dari dalam dirinya. Jadi kebutuhan dari dalam diri kita, keyakinan dari dalam diri kita, begitu juga anak-anak. Dan yang nanti menjadi kebajikan universal, maksudnya kebajikan universal tertanam di dalam diri kita bahwa disiplin itu penting sampai kita meninggal. Nah, kalau anak-anak ini kan disiplin itu penting untuk meraih cita-cita dan masa depannya. Kalau kita kan sudah dalam hal masa depan, kita sudah jadi guru. Jadi bagaimana kita menghadirkan sifat ini, disiplin ini bukan karena hukuman. Ya. Nah, saya mau bahas ini yang disiplin positif tadi, Bu. Nah, ini menurut Dr. William Glasser, teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita sebenarnya ini yang mengontrol diri kita sebenarnya, Bapak Ibu, bukan kepala sekolah, bukan manajemen, tapi diri kita sendiri. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi menurut William Glasser yang diterapkan guru kepada anak-anaknya, siswa-siswanya atau murid-muridnya. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu berkuasa penuh mengontrol murid-murid kita, padahal itu salah sebenarnya. Tidak ada manusia yang bisa dikontrol di muka bumi ini, termasuk presiden. Kita lihat, atau termasuk orang yang paling posisi yang paling di bawah, tidak ada yang bisa dikontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kepala sekolah tidak bisa mengontrol kita. Kepala sekolah misalnya rajin tidak datang, kalau tidak datang saya tidak tanda tangani sertifikasi kita. Tetapi yang berperan di sini Ibu adalah diri kita sendiri. Itu yang dimaksud Dr. William Glasser di poin pertama. Kemudian ilusi yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, maksudnya di sini penguatan positif yang efektif dan bermanfaat bagi murid. Misalnya murid kita suruh kita hukum, pikiran kita itu dengan saya hukum itu dia akan berubah besoknya. Nah, itu sebenarnya ilusi, anggapan kita bahwa setelah kita hukum dia akan berubah. Enggak. Jadi pada dasarnya ini yang mau diluruskan oleh Dr. William Glasser tentang bagaimana hubungan guru dengan murid yang berkaitan dengan kontrol atau teori kontrol. Jadi penguatan positif anak rajin ini itu tidak berpengaruh tanpa nilai-nilai intrinsik atau tanpa berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contohnya ini misalnya, kalau terlambat kok nanti masa depanmu pasti sampah masyarakat ke suramku. Itu sebenarnya ilusi. Jadi kita mempersalahkan orang terhadap perbuatannya. Kenapa kau terlambat, sering terlambat? Jadi kok nanti itu jadi tukang parkir kok nanti. Nah, itu sebenarnya ilusi bahwa kita tidak, yang kenyataannya itu kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, kita sudah memvonis bahwa anak-anak kita itu akan seperti itu. Nah, itu yang ilusi yang kedua yang membuat orang merasa bersalah
karena supaya dia rajin. Gara-gara kau itu bersalah, kau ini temanmu ini. Nah memang kau begitu, kira-kira begitu kata-kata yang berhubungan dengan pembuat rasa bersalah. Dan saya juga Bu sering melakukan itu sebelum saya mengikuti guru penggerak. Hampir di tiap kelas saya lakukan itu. Jadi saya menganggap bahwa hukuman itu, penguatan karakter itu dengan cara menghukum dan seterusnya itu berdampak positif, ternyata tidak. Kemudian ilusi yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa ini memiliki kontrol kepada anak-anak. Contohnya kita sebagai guru di sini orang dewasa, kemudian anak-anak di sini ya siswa kita. Jadi kita punya kontrol sama dia. Enggak, yang punya kontrol itu dia sendiri. Nah ini kalau di guru penggerak, bagaimana menciptakan budaya positif. Nah itu. Jadi budaya positif sebenarnya di sini atau disiplin positif itu adalah keyakinan yang dibangun dari dalam diri sendiri untuk menghadirkan nilai-nilai kebajikan universal, misalnya hormat menghormati, disiplin, jujur, rajin. Jadi mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita mungkin ada yang memang sudah menampakkan atau mencirikan dirinya atau meyakini bahwa nilai-nilai yang dia lakukan sekarang itu baik. Contoh ada anak kita rajin, contoh saya kasih contoh Sherlyn yang dikenal lah di SMK 1. Dia itu memang dari dorongan dari dalamnya. Nah kita harapan kita memang sih tidak semua anak-anak nanti akan mengarah ke sana. Mungkin ada yang usia 50 tahun baru dia berpikir. Jadi kalau bahasanya kita itu terlambat dewasa. Kayak macam Sherlyn itu cepat dewasa, padahal tidak seperti itu. Nah, pendidikan yang dibangun di lingkungan kelas kita atau di lingkungan sekolah itu sangat membantu mendorong murid-murid kita atau anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal di dalam dirinya tanpa didorong oleh faktor lingkungan di mana dia berada. Misalnya karena dia mau dihukum, dia harus rajin. Nah, kalau bisa dia rajin memang dari dalamnya tanpa harus berpikir dihukum atau tidak. Nah kalau saya perhatikan di kelas saya, di anak wali saya itu ada 5 atau 6 orang itu yang memang dari dalam dirinya. Nah yang selebihnya ini masih masih terpengaruh sama lingkungannya. Nah ini yang poin kedua, tadi ada 6 poin. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini kaitannya dengan kita, termasuk kita juga sebagai guru dan anak-anak kita sebagai manusia, sama-sama kita manusia. Kita ini memiliki perilaku yang sama dengan mereka. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat itu karena mau hindari hukuman sanksi yang kita dapat. Contoh termasuk saya, biasa saya baca ininya kepala sekolah kan, WA-nya. Kita masuk upacara bendera itu jam 7 dimulai. Seandainya tidak ada kata-kata itu dari pimpinan, mungkin saya datangnya jam 7.15 sesuai jadwal mengajar. Tapi karena itu berarti saya masih bagian dari saya hadir di sekolah, mematuhi kepala sekolah karena saya ingin menghindari hukuman. Begitu juga kesian anak-anak kita. Anak-anak kita itu rajin-rajin cepat datang kalau supaya tidak terlambat, supaya kita tidak bisa berdiri di depan. Jadi dia datang ke kelas itu bukan karena dia memang mau belajar, dia mau menghindari hukuman dari kita. Nah itu yang maksudnya poin pertama. Jadi poin yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasa pasti kita lakukan, saya juga biasa lakukan. Jadi kita berbuat itu karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Misalnya saya belajar supaya Rigi 1K dapatkan hadiah dari bapakku, atau Rigi 1K dapatkan puji-pujian dari guruku. Terkadang memang ada ini berkaitan nanti dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi nanti terkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
ini memang ada kaitannya, tapi sebisa mungkin kita minimalisir pemberian hadiah itu. Kemarin saya ditegur pendamping saya yang 2 kali ini sudah berkunjung ke sini, ditegur sama panitia Balai Besar Guru Penggerak di waktu saya lomba karya itu, karena dia berikan hadiah ke kami. Kebetulan dia mungkin dapat bonus banyak lah ya. Dia bagi-bagi anak-anak mungkin sekitar 200.000 dia bagi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat ini. Jadi kita berlomba-lomba, lumayan uang merah. Ternyata kami saja yang guru penggerak, calon guru penggerak, belum guru penggerak ya, masih calon. Ternyata kami saja yang masih calon masih terpengaruh oleh penghargaan atau hadiah yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tapi kemarin saya tanya tuh, jadi bagaimana kalau anak-anak kita, kalau kita ini kan orang dewasa nih, ada yang kerja apa begitu ya. Kalau anak-anak kan, ya pasti itu dia kejar. Nah, bagaimana cara yang meminimalisasi? Jangan kita beda-bedakan katanya, jangan kita kompetisikan. Siapa yang ini, dia yang dapat ini, tidak bisa. Kemarin juga saya terapkan itu. Ya ranking 1 kemarin saya rencana mau kasih traktir makan di KFC, rencana saya itu dalam hati kemarin. Ternyata setelah saya dapat ini tidak jadi. Nah, nanti mereka yang lain itu cemburu, terjadi kecemburuan. Oh, Pak Guru membeda-bedakan, yang biasa yang itu yang pintar, saya tidak pintar kan. Jadi siapa yang, jadi secara tidak langsung itu mendiskreditkan teman-temannya yang lain, mengecilkan temannya yang lain. Kalau kalian mau jangan diumumkan. Kita bawa dia, tapi itu susah juga, pasti mah cerita. Tidak karakter kata di oleh kelas. Nah itu. Jadi kalau mau ini jangan kasih hadiah dalam bentuk hadiah anak-anak, kecuali dia lomba kayak cermat begitu tuh. Ada lagi dia itu anunya. Jadi motivasi untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, anak-anak itu terkadang juga pujian tuh biasa juga saya lakukan. Bagusnya tulisanmu deh, jeleknya apa tulisanmu. Nah itu kan membanding-bandingkan, padahal ternyata di guru penggerak di modul budaya positif itu bisa menghancurkan semangat yang membunuh karakter teman yang lain. Yang satu naik, yang satu mati. Ya intinya tidak bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang diharapkan. Jadi menjadi orang yang mereka ini artinya sadar, muncul dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan intrinsik atau keyakinan yang dibangun dari dalam dirinya, keyakinan dirinya. Nah saya rasa mungkin itu saya cek dulu. Tahu ini nah capek kita bicara. Oke, saya kembali. Ibu. Nah ini yang kedua tadi, jadi poin-poin penting dari budaya positif itu yang tadi disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ini juga terjadi sama kita sebagai guru, bukan hanya murid. Tadi yang saya sudah contohkan, saya sendiri juga mungkin Bapak Ibu juga ada di sini mengalami itu. Nah yang paling banyak itu poin pertama kalau saya. Kalau ibu juga mungkin begitu. Jadi poin pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini fakta. Kalau yang kedua, hadiah kan tidak pernah ada lomba-lomba untuk guru di sini berprestasi, apa kan tidak ada. Nah itu juga guru berprestasi sebenarnya kalau dikaitkan dengan materi ini tidak boleh juga. Jadi mengangkat yang satu, mendongkan yang lain. Saya rajin-rajin tumina, masa itu dia kira-kira begitu. Makanya saya kemarin ada respect, ada ini ya, tapi ya biarlah itu karena ini. Kemudian saya lanjut Bu, yang ketiga, poin inti dari budaya positif yang akan kita bangun di sekolah kita atau kelas kita itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Saya, ibu juga, anak-anak kita juga ini punya kebutuhan ini 5. Tidak keluar dari ini. Jadi kebutuhan bertahan hidup ya biasalah, makan minum ya.
Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau misalnya, nah ini biasa, tapi kayaknya di sini tidak terjadi nih. Ada juga yang mengelompokkan dirinya, tapi di sini ya secara 90% saya lihat berbaur. Beda di sekolah saya sebelumnya ada pengelompokan. Kalau di sini saya lihat, ya saya tidak tahu kalau ini pengamatan saya. Nah ini mungkin ada beberapa satu dua. Nah ini kan kalau kita terapkan di kelas kita, oh ini anakku yang rajin apaan, ya bisa. Biasanya begitu kita tuh, anak-anak yang rajin kita dekati, kita sanjung, kita curahkan perhatian kita. Anak-anak yang malas, oh memang itu, kau lagi terlambat, kau lagi, mentong itu, itu. Jadi mereka juga butuh kasih sayang, walaupun dia kondisinya memang terkadang kita berpikir bahwa tidak ada harapan di situ, padahal itu salah sebenarnya. Kita hanya puja ya, kita hanya mendengarkan yang rajin, yang itu yang faktanya itu yang terjadi. Sepihak. Iya, sepihak. Nah, bayangkan ibu siswata di rumahnya dia bermasalah dengan keluarganya, datang lagi di sekolah, tidak ada lagi kasih sayang dari gurunya. Nah kita ini orang tua keduanya di sekolah, maka hancurlah. Jangan keheran itu bilang banyak yang, kalau laki-laki itu banyak yang lagi salah, pergi tawuran atau apa, tidak pikir tentang masa depan karena dia mau kasih sayangnya. Mungkin kalau dalam bentuk ini kasih sayang di sini yang umum kan biasanya itu kan kalau anak-anak siswa kita kan ini lari ke pacarnya, biasanya begitu. Karena tidak ada dukungan dari orang tuanya, lebih-lebih dari gurunya, sudah nih. Satu-satunya orang yang paling sayangi pacarnya nih. Pacarnya tidak dengar. Kira-kira begitu ini maksudnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini biasa juga terkadang kita, bahkan kita juga guru terkadang mau oh ini bagus kalau bicara, mau bukan disanjung, dia itu bahwa dia berprestasi ini. Nah semua kebutuhan yang ketiga ini semua orang memiliki, mau diakui. Misalnya saya punya keterampilan kemampuan, misalnya di IT, saya mau teman-teman saya itu bukan sanjung mengakui saya bahwa saya bisa IT, begitu kira-kira. Akhirnya berinteraksi lah mereka, ada tugas-tugas yang berhubungan dengan IT dikerjakan. Oh Yule bisa memang terlalu Pak Agus misalnya begini. Saya rasakan kemarin ada guru, tidak usah saya sebut namanya tuh, waktu awal masuk, saya tidak hebat-hebat sekali di tentang IT, adalah pengetahuan tentang IT, tapi tidak sehebat dengan guru TIK. Kalau alasan karena tahu IT kemudian saya mau dipromosikan ke ini, nah saya dua baru masuk. Ada kemarin guru itu bilang coba jadi Pak, jadi kurikulum. Saya bilang itu yang saya hindari. Iya, saya kemarin ditanya karena kemampuan itu. Nah betul, memang kita mau, kalau ada keterampilan yang kita miliki atau apalah yang kita kaya kita apa kan mau diakui. Makanya nanti heran orang-orang kaya itu gila-gila mau jadi pejabat, rata-rata mau jadi pejabat karena memang diakui. Iya. Bahkan ada juga katanya kemarin kalau di Sulawesi Selatan itu, atau khususnya di Palopo, itu kan kalau pegawai naik dia menjadi masyarakat, status sosialnya. Bahkan ada pedagang, temannya saya punya kakak di pasar sentral itu, dia sudah kaya sebenarnya, tapi kejar ini jadi pegawai, dan memang sekarang jadi pegawai. Padahal kalau mau dipikir lebih banyak uangnya pedagang besar daripada kita. Ya itu yang disebut contohnya pengakuan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Kita ingin bebas, Bu. Terus terang, karena saya tidak alami almarhum RRR, ya. Saya tidak alami lama sama dia, cuma 1 bulan. Walaupun 1 bulan saya alami bebas. Beda dengan yang sekarang. Kalau dibilang mana yang bebas, tidak lain kala Pak almarhum RR. Nah, cuma dampaknya kepada stabilitas lingkungan sekolah, karena saking bebasnya juga kebablasan. Nah, kebebasan yang maksud di sini kita bebas berekspresi tanpa dikekang. Contoh,
dia pengen bebas, nah dibatasi, biasanya kerjanya nggak maksimal. Ya kita lihat saja cermat yang P5 sekarang itu, nah, kita tidak pungkiri koordinator itu kan kemarin mengeluh tuh, itu persoalan itu. Ya masa kita tahu itu masalah apa ya. Jadi biasanya kalau kita punya kebebasan sama dengan anak-anak, misalnya dalam aplikasi pembelajaran, dia maunya bikin tugas dalam bentuk poster, nah kita suruh bikin dalam bentuk tulisan misalnya, menghalangi kebebasannya dia. Itu yang dimaksud di sini. Jadi dia sangat terpaksa mengerjakan tugasnya sesuai dengan perintah, padahal dia maunya kerjakan tugas yang sama dalam bentuk format yang lain. Nah itu yang dimaksud dengan kebebasan. Bukan berarti kebebasan itu merokok di sembarang tempat, anak boleh merokok di kelas, enggak, bukan yang begitu. Kemudian yang kebebasan yang positif. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan dan hiburan. Nah kita ini butuh hiburan, Bu. Makanya saya kalau ada kegiatan-kegiatan, contoh kemarin Maulid, karena saya suka menyanyi, saya hibur diri saya. Bukan berarti saya mau pamer diri. Atau ibu-ibu yang tadinya yang tidak suka menyanyi, mungkin dia pulang ke rumah terhibur, ya pulang. Tapi saya daripada saya pulang, saya menyanyi di ini. Bahkan saya pulang sampai sama ibu kemarin itu sampai 4:30, karena saya mau memenuhi kebutuhan hiburan saya. Anak-anak juga begitu, dia butuh hiburan. Jadi kalau anak-anak kadang bercanda sedikit di dalam kelas, mungkin dia itu mau menghibur dirinya, jangan langsung marah. Karena masih sendiri, kalau marah-marah sendiri terus, Bu. Padahal anak-anak kesian itu biasa itu ada kelas guru dengan murid, gara-gara dia sebenarnya menghibur dirinya. Ditanggapi negatif, akhirnya tidak beretika misalnya, tapi dia dalam rangka menghibur dirinya pada saat proses pembelajaran. Dibenarkan tidak, Bu? Dibenarkan sebenarnya, dikasih izin saya. Nah kalau saya makan minum, yang penting dia tidak makan di depan pada saat proses, biasa saya suruh keluar makan dulu lah. Karena ada orang tidak mau dia. Kalau saya izinkan, tapi jangan sambil saya mengajar makan, Bu, disitu kan tidak etis namanya itu. Iya, minum di luar lah makan. Dan para pingsan di dalam. Nah saya rasa itu kesenangan dan hiburan. Kemudian, nah ini keyakinan kelas. Saya ada satu kapitul tentang disiplin positif.
lanjut Bu. Keyakinan kelas. Nah ini diterapkannya di kelas kita. Keyakinan kelas di sini sebelumnya kita membuat keyakinan kelas itu diawali dengan membuat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas yang kita buat nanti di sini kita minta pendapatnya siswa-siswa kita atau murid-murid kita, apa yang menjadi peraturan di dalam kelasnya dan disepakati bersama oleh mereka, dan guru hanya memfasilitasi. Jadi aturan-aturan itulah yang nanti berlaku di dalam kelas. Tak jadi jangan kita bikin aturan yang tiba-tiba masa tibakan terlambat, berdiri kok. Jadi misalnya kalau ada anak terlambat, apa hukum anunya di dalam konsekuensinya? Jadi bukan hukuman Bu, konsekuensi. Apa konsekuensinya di dalam, sehingga mereka itu taat sama peraturan yang mereka bikin sendiri. Nah nanti dari peraturan kelas itu dibuatlah keyakinan kelas. Jadi misalnya, oke, Ibu, saya lanjut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini, sebelum kita buat keyakinan kelas itu kita buat peraturan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita ciptakan atau hadirkan di dalam diri murid-murid kita, termasuk kita sendiri. Jadi atau biasa disebut sebagai nilai-nilai intrinsik. Nah, keyakinan kelas di sini ada beberapa langkah. Jadi sebelumnya kita buat peraturan kelas. Nah, saya langsung saja, Ibu. Ini seperti ini yang saya lakukan. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang saya lakukan. Jadi mulai dari pembuatan peraturan kelas, kemudian jadi siswa-siswa ini semuanya disuruh untuk terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas di sini. Jadi diusahakan semua terlibat, kemudian kita terima masukannya. Saya gunakan ini kertas ini ya, kertas biasanya disebut kertas post-it. Jadi nanti ini kita tempel di kelas kita. Nah setelah pembuatan peraturan kelas kita lanjut keyakinan kelas. Nah dari peraturan kelas tadi kita konversi ke keyakinan kelas kita, apa yang kita atau nilai-nilai kebajikan apa yang bisa diperoleh dari peraturan kelas tadi. Misalnya dilarang membuang sampah. Berarti keyakinan kelasnya itu salah satunya adalah membuang sampah itu kan menjaga kesehatan. Nah, itu bisa menjaga kesehatan, itu keyakinan kelasnya. Kemudian tidak membuang sampah pada sembarang itu berarti bertanggung jawab ya, menjaga kebersihan, berarti keyakinan kelasnya di sini adalah bertanggung jawab. Misalnya lagi ada peraturan kelas di sini, tidak membuli teman. Jadi keyakinan kelasnya tidak membuli teman itu adalah saling menghormati dan menghargai. Nah itu. Jadi ini saya lakukan contoh keyakinan kelas. Nah ini kesepakatan kelasnya atau peraturan-peraturan yang akan kita terapkan di kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Yang keyakinan kelasnya. Nah ini langkah-langkahnya saya rasa ini mulai dari peraturan kelas itu sifatnya abstrak, kemudian pernyataan-pernyataan yang juga universal, kemudian
bentuknya dibuat dalam bentuk yang positif, kemudian jadi dia tidak terlalu banyak ya, kata-katanya tidak terlalu banyak, sederhana, tapi disepakati atau dipahami oleh seluruh murid-murid kita. Saya rasa keyakinan kelas cukup. Kemudian kita lanjut ke, nah ini posisi kontrol restitusi guru. Jadi anak-anak kita yang dimaksud dengan restitusi di sini mengembalikan kepercayaan diri dari murid-murid kita yang tadinya sudah berbuat salah. Jadi kalau misalnya murid-murid kita sudah salah kemudian kita marahi lagi, jadi itu sama dengan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jadi mereka itu betul-betul tambah hancur walaupun dia posisinya salah. Nah, posisi kontrol restitusi sini artinya ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini menghukum. Saya rasa Bapak Ibu, saya juga ini yang pertama ini kontrol guru sebagai penghukum ini saya juga masih melakukannya sebelum mengikuti guru penggerak ini. Saya lebih banyak menghukum murid-murid saya. Biasanya saya suruh berdiri, kalau terlambat saya suruh keluar. Nah ini posisi menghukum ini adalah posisi yang paling salah sebagai guru, atau posisi kontrol guru yang paling salah adalah menghukum murid-murid kita. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah ini seolah-olah murid kita itu disalahkan atas perbuatannya. Ya misalnya kau memang suka terlambat, suka cari masalah di kelas, suka kau memang ya suka ganggu temanmu. Nah ini pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, nah ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini keduanya sebenarnya salah. Teman juga memposisikan diri kita sebagai teman juga ya memang agak salah juga, salah ya. Jadi misalnya ini teman ada kata-kata ayo tolong ibu atau ayo tolong bapak, nanti bapak ditegur sama kepala sekolah kalau tugas kamu tidak diselesaikan. Atau misalnya dalam kerja bakti, ayo nak kerja bakti mungkin misalnya, nanti namanya kepala sekolah kalau tidak kerja bakti di sini. Nah itu, jadi itu posisi sebagai teman, salah juga. Nah yang paling baik sebenarnya di posisi sebagai manajer. Nah, yang sudah mulai benar di sini adalah posisi sebagai pemantau. Nah, cuman perbedaan pemantau dengan manajer itu biasanya kasih solusi. Kalau pemantau biasa itu hanya mengontrol saja. Dia cari salah tak benar tak, kau terlambat kau masuk. Ini jam berapa nih? Ayo masuk, tapi dia tak hukum. Tidak disuruh berdiri apa enggak, dia cuma memantau. Ini misalnya Pak Adil, ini jam berapa? Kamu terlambat lagi ya? Iya Bu, misalnya. Iya Pak, saya terlambat 5 menit. Ini lain kali sudah baca keyakinan kelas tidak? Iya Pak, harus tepat waktu masuk sekolah. Nah itu posisi pemantau anak-anak. Jadi posisi kita memantau, mengamati. Nah kalau manajer, kita sebagai pemantau mengamati, kita juga memberi solusi, memanage, mengatur, memberikan solusi kepada anak-anak kita yang sering berbuat atau melanggar peraturan-peraturan yang sudah disepakati tanpa harus menghukum. Itu. Jadi manajer di sini perannya cukup kompleks ya, karena selain dia berposisi sebagai pembantu, dia juga berposisi memberikan solusi. Nah ini posisi kontrol restitusi. Jadi kita di sini yang paling banyak kita lakukan saat ini, saya juga adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi jadi menurut pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, anak itu sifatnya, lakunya sifat atau lakunya, perilakunya itu memang dari dalamnya.
Nah, untuk merubah itu tidak bisa instan. Nah, celakanya kita di sini kita dapat anak-anak itu bagaimana dia lingkungan di rumahnya kita tidak tahu. Misalnya dia broken home, orang tuanya bercerai, jelas perilakunya berbeda. Jangan kita samakan dengan mereka yang orang tuanya harmonis, kemudian ekonominya bagus, kita samakan dengan ekonominya yang susah. Yang mereka kesini naik ojek, bawa uang 5.000, ada temannya yang bawa uang 50.000, jangan kita samakan. Nah itu. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Nah ini pemantau yang agak dibenarkan karena memang ada korelasinya dengan manajer. Cuma bedanya kalau manajer itu memberikan solusi setiap permasalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Saya rasa itu posisi kontrol restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini yang terakhir, Ibu, segitiga restitusi. Di situ ada poin pertama dalam menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya, Ibu, menstabilkan identitas murid-murid kita. Misalnya ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita seperti yang saya alami kemarin, kita dalam melakukan restitusi itu tujuannya adalah membangkitkan keyakinan mereka kembali setelah mereka melakukan kesalahan, baik itu korban maupun pelaku. Seperti yang saya alami kemarin, anak wali saya Askar sama Nur Aulia, satu sebagai pelaku bully, satu lagi korban bully. Jadi saya panggil dua-dua. Nah, yang mana dimaksud dengan menstabilkan pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas itu seperti ini, Bu. Jadi saya tanya ke Askar, Askar, yang kau rasakan sekarang itu memang wajar kau merasa marah, membela diri karena dibilangi atau dibully sama teman kamu. Nah, itu salah satunya untuk menstabilkan identitas supaya dia emosinya kembali normal, jangan berlarut. Karena kemarin itu saya hadapi dia dalam kondisi menangis. Nah itu. Kemudian yang si pelaku untuk menstabilkan identitasnya mungkin salah satunya adalah misalnya Nur Aulia kemarin saya bilang begini, kita itu memang terkadang kita salah, jadi jangan terlalu berlarut dipikirkan juga. Walaupun kau memang sudah mengaku salah, tapi juga memang kita terkadang kita salah, artinya bukan salah berarti dibenarkan, begitu. Jadi itu mungkin salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi masing-masing kita tanya, sama kemarin itu saya praktekkan ke Nur Aulia. Jadi yang kemarin kita lakukan itu apa? Nah, saya cuma bilang, jangan begitu gaya Askar, kayak bencong. Kemudian saya tanya lagi kembali ke Askar, apa betul kemarin dia bilangi begitu sama Nur Aulia? Dia bilang, iya Pak, saya dibilangi bencong. Jadi kita harus tahu cross check betul-betul tindakan yang salah ini antara korban dengan pelaku supaya tidak terjadi miskomunikasi antara keduanya. Jadi kita bisa mencari solusi dari atau melakukan segitiga restitusi dari kesalahan ini. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas. Jadi saya tanya kemarin Nur Aulia, bilang apa keyakinan kelas kita sepakati bersama? Dia bilang menghargai dan saling menghormati. Saya tanya kembali Askar, apa kesepakatan atau keyakinan kelas kita kemarin? Dia bilang saling memaafkan. Ibu, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, ini kebetulan ada kasus di kelas saya. Ini ada dua murid saya, siswa saya, itu bernama Audiate sama Askar. Ini kebetulan terjadi pembulian kemarin, Ibu. Ya. Jadi di sini saya menanyakan tentang yang pertama itu adalah memvalidasi atau menstabilkan identitas mereka berdua. Ya. Jadi baik sebagai korban si Aulia, si Askar, dan sebagai pelaku si Aulia. Jadi kasusnya di sini adalah Ibu, ini kasus bully, di mana yang Aulia ini berkata-kata kasar, agak tidak sopan kepada Muhammad Askar, sehingga dia merasa terhinakan atau sakit hati. Nah, di sini yang saya lakukan untuk menstabilkan identitas itu, yaitu saya menanyakan kepada Askar bahwa apa yang dilakukan oleh ini, kita sebagai manusia membela harga diri kita itu memang harus, ya, wajib. Kemudian saya juga sebagai orang yang sama, kalau dibully juga pasti marah. Nah, itu yang saya lakukan, Ibu, sebagai proses menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang pelaku Nur Auliate itu saya sampaikan kepada beliau bahwa kalau manusia itu memang sering ya tempatnya salah. Saya juga pernah salah. Jadi Nur Aulia sekarang bersalah. Jadi saya cuma menanyakan menstabilkan identitas dengan cara begitu. Saya menanyakan kembali bahwa bukan berarti saya atau kita membutuhkan kesalahannya, jadi supaya dia tidak berlarut-larut dengan kesalahannya dan permasalahan mereka berdua dapat cepat selesai. Jadi, menstabilkan identitas tadi itu saya sudah lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan yang telah dilakukan. Jadi di sini saya memanggil Nur Aulia, kemudian Askar, saya meng-cross check apa betul terjadi pembulian. Saya tanya Askar, dia jawab iya. Kemudian saya tanya Nur Aulia di sini, dia menjawab juga iya. Jadi kedua-duanya memang terjadi pembulian, itu memang terjadi. Jadi kemudian saya lanjutkan dengan menanyakan kembali keyakinan mereka berdua tentang kesepakatan keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas saya. Jadi saya tanyakan apa yang menjadi keyakinan dari Muhammad Askar, yaitu dia menjawab jadi keyakinan kelas saya itu ya saling memaafkan. Kemudian saya tanya ke Nur Aulia bahwa apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Dia jawab mau meminta maaf atau menghormati sesama teman atau menghargai sesama teman. Nah, kemudian saya menanyakan kembali kepada Askar, mau tidak memaafkan? Dia jawab mau memaafkan karena yaitu tadi dia juga sudah mengakui kesalahannya, si Nur Aulia tadi juga sudah mengakui kesalahannya. Jadi saya rasa masalah ini waktu itu sudah selesai. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk penerapan disiplin positif lainnya, yaitu ini ada beberapa yang sudah saya lakukan. Nah, bagaimana keyakinan menemukan sikap kepemimpinan murid atau percaya diri murid. Jadi ini salah satunya budaya yang saya terapkan di kelas dengan membangun itu. Jadi
Jadi di kelas itu saya berikan tugas masing-masing individu ke anak, kemudian dia presentasikan ke depan supaya dia berani, tumbuh rasa keberanian, percaya diri di dalam dirinya. Jadi itu juga bagian dari budaya positif ini. Nah, ini contoh pengaplikasiannya selain dari keyakinan kelas tadi. Nah, ini keyakinan kelas. Saya kembali Ibu, ini konsep inti budaya positif tadi. Sebelum saya akhiri, jadi saya review kembali. Jadi konsep inti budaya positif itu adalah disiplin positif yang pertama, ya, disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi disiplin positif adalah bagaimana menghadirkan disiplin ke dalam diri anak-anak kita berdasarkan keyakinan mereka. Jadi dorongan dari dalamnya atau dari intrinsik atau dari dalam diri murid kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang karena menghindari hukuman, kemudian ada yang karena mau dihargai, dan kemudian ada juga yang memang dorongan atau keyakinan mereka. Nah, inilah yang ketiga ini, dorongan atau keyakinan mereka bahwa dia melakukan kebajikan atau disiplin positif itu berdasarkan dari dorongan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini saya rasa 5 kebutuhan dasar manusia ini kita semua, baik itu murid maupun anak-anak kita. Baik itu murid maupun guru ya. Di situ ada kebutuhan atas bertahan hidup, kemudian disayangi, kemudian pengakuan terhadap kemampuannya, kemudian kesenangan, hiburan, kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kemudian yang keempat adalah 5 posisi kontrol guru atau restitusi. Di situ yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini yang sering dilakukan oleh guru-guru kita. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasa juga saya lakukan ya sebelum saya mengikuti guru penggerak ini. Kemudian yang tiga itu memposisikan kita sebagai teman murid itu sendiri dengan perkataan-perkataan yang ayolah, bantu bapak atau bantu ibu ya, itu mencerminkan kita, memposisikan kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, ini pemantau sudah jauh lebih baik daripada ketiga tadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer di sini sangat penting kita memposisikan diri sebagai manajer karena kita akan mencari solusi terhadap permasalahan yang akan dialami oleh murid-murid kita. Bukan hanya memberikan hukuman kepada mereka, tetapi kita berposisi sebagai pemantau sekaligus memberikan solusi kepada kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita hadirkan di dalam kelas kita, yaitu dengan memulai proses tadi, yaitu mulai dari pembuatan peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas itu dibuat kalimat-kalimat positif. Dari kalimat positif itu nanti menjadi keyakinan kelas atau kebajikan universal yang kita mau terapkan atau hadirkan di dalam diri murid-murid kita. Kemudian yang ke posisi keyakinan kelas yang terakhir adalah dari keyakinan kelas ini nantinya menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas kita. Nah, dari lingkungan belajar yang positif tadi menghasilkan budaya, tentunya budaya positif. Terciptalah atau terbangunlah budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita atau di kelas kita tanpa adanya hukuman atau mengharapkan hadiah, atau betul-betul memang dari dalam diri
Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah restitusi sendiri itu tadi, yaitu mengembalikan kepercayaan diri murid kita yang telah melakukan kesalahan atau berbuat salah. Ya. Jadi jangan langsung divonis karena dia sudah salah, dihukum. Jadi bagaimana kita mengembalikan kepercayaan dirinya, yaitu melalui segitiga restitusi yang diawali dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua verifikasi, validasi kesalahan yang dilakukan, dan menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakati. Saya rasa itu Bu inti dari penjelasan saya hari ini atau grup sharing kita hari ini. Karena waktu kita terbatas, saya lihat ini ada pertemuan yang akan kita harus ikuti, jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di tempat ini untuk sharing mengenai budaya positif. Dan besok kalau Bapak Ibu saya minta tolong lagi untuk hadir di sini, di tempat ini, untuk membagikan praktek-praktek baik kepada ibu-ibu semua. Saya harap kesediaannya. Oke, saya rasa saya cukup. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, silakan anakku Nur Auliate ke depan dulu nak. Oke, silakan anakku Muhammad Askar, silakan ke depan dulu nak. Nur Auliate, kira-kira kita tahu nak kenapa saya panggil ke depan? Kemarin ada kesalahan saya Pak sama teman saya Askar. Kira-kira perbuatan kita sama Nak Askar itu alasannya kenapa kita lakukan kira-kira? Maksud saya itu Pak cuma ingin memberitahu, tapi yang dilihat teman-teman saya itu mungkin menganggapnya sebagai bahan lelucon. Oh iya. Muhammad Askar, betul tidak kemarin yang dia katakan Nur Auliate itu? Betul. Oh iya betul. Jadi anakku Nur Auliate, coba kita renungkan kembali nak, kira-kira apa yang atau dampak apa yang bisa terjadi kepada teman kita itu nak, atas perbuatan kita kemarin itu. Teman saya merasa malu Pak, marah dan juga tidak terima. Jadi malu, marah, dan tidak terima. Jadi Nak Askar itu wajarlah dia tidak terima karena dia melakukan pembelaan diri. Dia ingin merasa nyaman di kelas ini nak. Jadi wajarlah mereka. Kemudian kita nak, kenapa tadi Bapak suruh merenungkan kembali terhadap dampak dari perbuatan tak kemarin itu, bullying itu ya kemarin. Nah, kira-kira bullying yang kemarin kita lakukan nak kepada Nak Askar itu apa itu kemarin, berupa apa? Perkataan atau perbuatan? Itu Pak tadi perkataan saya yang bertujuan cuma untuk ingin memberitahu saja Pak. Tapi yang dilihat teman-teman saya itu
itu bahan lelucon. Oh, jadi bahan lelucon. Iya. Nah, tadi sudah kesalahannya, betul ya kesalahan itu nak Muhammad Askar yang. Ya, Pak. Oh iya. Oke. Nah, nah coba kita ingat-ingat kembali nak. Kira-kira, nah Nur Auliate kira-kira apa kesepakatan atau keyakinan kelas kita kemarin yang sebelum kita masuk di sini atau Bapak mendampingi di sini sebagai wali kelas, apa kira-kira nak keyakinan kelas kita kemarin? Sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, Pak. Nah, jadi baik Na Askar maupun Na Nur Auliate, jadi sikap menghormati dan menghargai itu sangat penting dihadirkan dalam kelas ini untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, menyenangkan, asik dan memang harus dilakukan seperti itu nah untuk karena kita ini sebagai manusia yang beradab atau manusia yang bersosial. Nah, kira-kira Nah Nur Auliate apa yang akan Ananda ini ingin lakukan ke depannya kepada Nah Askar? Tentunya saya minta maaf, Pak, dan mungkin ke depan harus lebih berhati-hati dalam berucap. Oke, jadi ya minta maaf dan lebih berhati-hati untuk dalam berucap. Nah, anak Askar kira-kira mau tidak memberikan maaf kepada teman kita Nur Auliate ini, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi atau dia akan menjaga ucapannya. Kira-kira bagaimana Askar? Karena dia sudah mau minta maaf dan juga saya sudah melupakan waktu itu, jadi saya maafkan saja, Pak. Oke, silakan.